Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kegiatan kultum subuh dimulai akan kami sampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah subuh pagi hari ini adalah beliau Ustaz Hamdan Hambali, BA MHI. Sedangkan yang bertindak sebagai pembacaan hadis tarawih nanti malam adalah saudara Fadil Firmansyah Putra. Informasi selanjutnya, perolehan infak pada tarawih kemarin malam sebesar Rp423.000, sehingga total perolehan infak tarawih dan subuh sampai saat ini adalah Rp7.346.337. Semoga muhsinin yang telah menginfakkan hartanya mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Informasi yang terakhir, kami masih membuka peluang bagi jamaah untuk berinfak dalam rangka membiayai kegiatan Ramadan di Masjid Ar-Rayyan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Hamdan Hambali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Ar-Rayyan yang semoga selalu dirahmati dan mendapatkan lindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan intinya sepatutnya kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya yang tulus, hamba-hambanya yang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening, dengan hati yang menginginkan berbagai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah seharusnya sebagai seorang hamba tidak pernah menyandarkan atau lupa untuk menyandarkan dirinya kepada siapa? Allah. Sejatinya kita lemah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seandainya pagi hari ini kita mau tidur, bisa apa enggak? Sangat mungkin. Seandainya hari ini kita enggak ingin datang ke masjid, bisa apa enggak? Sangat mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk kebaikan dalam hidup kita, terkhusus di bulan Ramadan ini di tahun 1044
1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2026. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, teringat apa yang pernah disampaikan oleh seorang imam besar, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan dalam perkataannya, dan ini sebagai wasiat yang beliau sampaikan kepada putranya, ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin idza nawaital khaira. Wahai anakku, niatkan selalu untuk melakukan kebaikan, karena sejatinya engkau akan selalu dalam kebaikan apabila engkau meniatkan untuk melakukan kebaikan. Lihatlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebuah pesan emas yang disampaikan oleh seorang ayah kepada siapa? Putranya, agar dalam hidup ini hati kita itu selalu diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Niat, mudah-mudahan bulan Ramadan ini saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran saya misalkan. Berniat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk menghatamkan bukan hanya sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Meniatkan kepada Allah agar Allah mudahkan saya untuk berinfak setiap hari, setiap saat, dan demikian seterusnya. Kalau seandainya itu semuanya tidak mampu kita lakukan, minimal kita sudah mendapatkan apanya? Niatnya. Yang kedua, pasti akan ada dorongan. Orang yang meniatkan dirinya untuk melakukan kebaikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pasti akan ada dorongan dari dirinya. Oh iya, kemarin saya sudah membuat planning, program, perencanaan seperti ini, daripada orang yang tidak meniatkan sama sekali. Kalau orang Jawa bilang berblas gitu, iya. Maka oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung bulan Ramadan ini masih baru berjalan beberapa hari, oleh sebab itu kita kembali perbaiki niat kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu untuk melakukan ketaatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan subuh yang singkat ini saya akan membawakan sebuah hadis yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sampai kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan min iktirabis sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda dekatnya hari kiamat. Yang pertama adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yural hilalu kibalan kila lilailataini, yaitu nampaknya bulan hilal, ya, nampaknya atau terlihat nyata bulan hilal, sehingga dikatakan apa? Ini telah masuk tanggal 2. Yang kedua, antuttakhadal masajida turuqa. Yang kedua adalah dijadikannya masjid-masjid itu sebagai tempat jalan-jalan. Yang ketiga, an yadhara mautul fujaati, yaitu nampak kematian yang mendadak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan yang pertama. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, waktu yang kita hadapi ini semakin cepat habisnya. Begitu cepatnya peredaran perjalanan waktu dalam kehidupan kita. Tahu-tahu kalau jenengan lihat, coba perhatikan saja, tahu-tahu rambutnya sudah berubah. Ya, betul? Rambutnya berubah, ya. Kemudian kulitnya pun sudah mulai apa? Mulai keriput, ya. Kemudian pandangannya pun sudah mulai rabun,
sudah pakai kacamata, ya, dan demikian seterusnya. Perjalanan hidup kita ini sangat singkat. Bahkan kita seolah-olah baru merasakan Ramadan itu baru datang kapan? Kemarin. Sekarang sudah masuk hari yang kesekian. Betul apa enggak? Satu sisi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sungguh sangat kita sayangkan adalah berapa amal kebaikan yang sudah bisa kita lakukan di hari-hari ini. Sudahkah kita mampu untuk maksimalkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita menyia-nyiakannya? Bukankah orang-orang terdahulu berharap selalu untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Mu'allab bin Fadl mengisahkan dalam sebuah perkataan dalam kitab Lataiful Ma'arif, apa kata beliau? Yas'aluna, atau dahulu, yaitu para sahabat, ya, yad'una, para sahabat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yuballighahum Ramadan, ya, sittata ashur, an yuballighahum Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah 6 bulan, bayangkan, sebelum datangnya bulan Ramadan, agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Begitu besar persiapan mereka untuk bisa bertemu dengan bulan ini. Dan kita saat ini sudah disampa jamaah. Saat ini kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Jangan sampai bulan yang menjadi musim terbaik dalam agama kita ini lantas kita sia-siakan. Gak mau sholat, gak mau semangat untuk ibadah. Bangun malam pun yang dilihat hanya HP misalkan, yang dilihat hanya televisi. Bukan tergerak untuk sholat malam, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tergerak untuk apa? Untuk mengeluhkan segala permasalahan-permasalahannya kepada Allah, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilakukan untuk baca Al-Quran atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan IG-nya, sibuk dengan TikTok-nya, sibuk dengan perdagangannya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya dari hal yang sia-sia di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tanda daripada hari kiamat. Apa tadi? Antuttakhadal masajida turuqa, yaitu masjid-masjid dijadikan sebagai jalan-jalan. Ya, sekarang ada enggak zaman sekarang? Di mana? Di Rosaban wonten masjid yang harusnya digunakan untuk ibadah. Masjid Kuba, kalau Bapak Ibu perhatikan, jamaah umrah datang ke sana untuk apa? Untuk sholat, bukan untuk selfie, betul? Untuk sholat. Sekarang tidak. Masjid bukan dijadikan sebagai untuk tempat ibadah. Kalau Rasulullah SAW dahulu menjadikan masjid itu sebagai apa? Sebagai madrasah, sebagai pendidikan, sebagai universitas. Bagi siapa? Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW disebutkan dalam Raudhah. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya setiap hari Kamis jemaah. Setiap hari Kamis, sepekan sekali beliau mengajari para sahabat Rasulullah SAW nilai-nilai Islam ini, yaitu di Raudhah, yang merupakan salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah, ini esensi yang harus kita perhatikan. Masjid itu digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk apa? Untuk zikir. Untuk apa? Untuk mendidik putra-putri kita, mencetak kader-kader regenerasi, agar kita gak kehilangan talenta-talenta dari para pemuda-pemudi kita, sehingga Islam ini akan senantiasa terjaga. Kita didik adik-adik kita. Bapak Ibu kalau perhatikan bagaimana keadaan yang ada di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, halaqah-halaqah anak-anak kecil dari berbagai usia dididik. Yang pertama dikenalkan kepada Al-Quran.
Demikian seharusnya masjid itu digunakan, bukan malah digunakan untuk sebagai tempat rekreasi, tempat jalan-jalan tanpa ada nilai pengagungan terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat seperti masjid di mana di Solo ada enggak? Di mana itu? Di Masjid Putih ya. Bahkan saya pernah mendatangi masjid di Bojonegoro, Bapak ya. Masya Allah, besar sekali masjid dan indah. Ketika saya masuk ternyata ya tadi yang terjadi adalah banyaknya orang yang hanya foto, yang muda sampai yang tua pun gak kalah untuk andil dalam masalah ini. Maka hendaknya kalau memang Bapak Ibu Allah berikan kelebihan harta, kemudian ada keinginan untuk bangun masjid, niatkan agar masjid ini Bapak Ibu digunakan untuk hal-hal yang positif. Bayangkan kalau jenengan membangun masjid, jenengan siapkan semuanya, karpetnya, semua fasilitas yang ada. Setiap orang yang menggunakan fasilitas itu Bapak Ibu, jenengan tinggal kipas-kipas saja. Kipas-kipas untuk apa? Mendapatkan pahala. Ini namanya orang yang cerdas, yaitu selalu menyiapkan bekal untuk hari esok. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Apa kata beliau? Ghadan tuwaffan nufusu bima kasabat wa yahsudu az-zari'una ma zara'u in ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Besok, yaitu pada hari kiamat, masing-masing jiwa ini akan mendapatkan dari setiap apa yang dahulu mereka usahakan. Saat ini Bapak Ibu bersabar untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Meskipun Bapak Ibu di pagi hari beraktivitas, entah itu bekerja, entah itu mengajar, dengan kesabaran itulah yang akan mengantarkan untuk masuk ke dalam surga. Bukankah malaikat Allah ketika menemui penghuni surga dari kalangan nenek moyang, dari kalangan pasangan-pasangan mereka, dari kalangan dzurriyyah mereka, yaitu anak cucunya, dikatakan oleh malaikat, "Salamun alaikum bima sabartum." Subhanallah. Disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Ya, surah yang ke-13 ayat 23 sampai 24. Mereka mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Bapak Ibu, kalau kita nggak ada kesabaran di dalam hidup kita, mungkin kita akan mengakhiri hidup dengan na'udzubillah hal yang tidak baik. Jadi itu yang harus kita ingat. Besok kita akan mendapatkan dari apa yang dahulu kita usahakan. Maka mari kita berlelah-lelah agar kita nanti mendapatkan peristirahatan yang tenang saat kita berada di alam barzah, sehingga sholat kita akan menjadi cahaya buat kita. Semua ketaatan dan kebaikan akan menjadi penolong buat kita, syafaat buat kita, termasuk Al-Quran itu sendiri jemaah. Bahkan dikatakan di situ, wa yahsudu az-zari'una ma zara'u, dan orang-orang yang menanam pasti akan menetap, pasti akan memanen. Gak mungkin Anda saat ini berlelah-lelah untuk menahan rasa ngantuk, kemudian Anda sholat, Anda mendengarkan kajian seperti ini. Ini bagian daripada usaha, ijtihad, kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda pun sejatinya sedang menanam apa? Menanam pohon-pohon ibadah sholat subuh, menanam apa lagi Bapak Ibu? Zikir, menanam apa lagi? Ya, kesabaran untuk thalabul ilm. Ya. Makanya beliau mengatakan, in ahsanu li anfusihim. Kalau mereka melakukan kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada mereka. Wa in asa'u, namun sebaliknya, ketika mereka melakukan keburukan, fa bi'sa ma sana'u, maka sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Yang terakhir Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dekatnya tanda hari kiamat adalah apa? An yadhara
mautul fujaah. Ya, nampak kematian secara tiba-tiba alias mendadak. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kematian yang mendadak ini sebagai bentuk murka Allah atau tidak? Disebutkan bahwasanya kematian mendadak itu adalah merupakan bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Kepada siapa? Kepada pelaku maksiat. Kepada siapa? Orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta untuk sujud, diminta untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggan mereka. Dengan pongahnya dan dengan sombongnya mereka mengatakan aku tidak butuh dengan Allah. Na'udzubillah, jangan sampai muncul perkataan Fir'aun yang mengatakan aku adalah Rabb. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian yang mendadak bagi orang yang kafir, bagi orang yang fajir, pelaku maksiat yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebagai bentuk kemurkaan Allah kepada mereka. Ya, sebagai bentuk apa? Kemurkaan Allah kepada mereka. Kok bisa? Yang itu disebabkan karena apa? Mereka tidak ada kesempatan untuk mencari bekal. Belum masuk Islam sudah wafat. Ya, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang beriman, maka itu akan menjadi apa? Menjadi sebuah keringanan dan tempat istirahat. Iya, akan menjadi keringanan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Sehingga kita dengarkan orang yang meninggal dalam kondisi sedang baca Al-Quran, tiba-tiba meninggal dunia. Ada boten? Iya. Sedang sujud tiba-tiba meninggal. Orang bilang karena penyakit apa katanya? Jantung atau stroke dan seterusnya. Dan ini sebagai bentuk ataupun kabar gembira bagi kita sebagai orang yang beriman. Kenapa? Bisa menjadi keringanan dan tempat peristirahatan yang indah bagi orang-orang yang beriman, karena mereka sudah menyiapkan bekal-bekal untuk kampung akhirat jauh-jauh hari. Dan itu yang harus kita pikirkan. Jamaah, Rasulullah SAW mengabarkan tentang perjalanan yang ada di dunia ini ibarat sebuah makanan. Apa kata Rasulullah SAW? Innamat amma ibni Adam, sesungguhnya makanan anak Adam ju'ila masalan lid dunya. Jadi Allah jadikan perumpamaan perjalanan hidup di dunia ini seperti makanan. Kalau saya boleh tanya, apa sifat makanan Bapak Ibu? Gampang, basi, iya betul. Kalau kita makan jadi apa? Halo? Jadi emas. Jadi apa? Iya. Makanan itu kata Rasulullah SAW, meskipun engkau berikan bumbu dengan bumbu yang lezat, awalallahu, meskipun engkau berikan apa? Garam, sehingga makanan itu nampak lezat, kata Rasulullah SAW, fanduru ila ma yasiru, coba lihat jadinya nanti pun akan menjadi apa? Nauzubillah, apa tadi? Dan ini menggambarkan bahwasanya dunia di sisi Allah itu tidak ada nilainya. Dunia di sisi Allah itu tidak ada nilainya, karena semuanya akan kita tinggalkan. Berbeda dengan apa yang kita lakukan untuk Allah. Harta yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sejatinya harta kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat Allah menjemput kita ya dengan mengutus malaikat maut untuk mengambil nyawa kita, kita sudah memiliki persiapan jauh-jauh hari. Jadikan momentum Ramadan ini sebagai motivasi untuk mengangkat derajat kita, untuk menambah nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita semakin dekat dan rindu untuk bisa bertemu dengan Allah, melihat Allah, dan mengangkat derajat kita bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Demikian kultur subuh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi penyemangat dan muhasabah bagi kita semuanya, agar kita tidak berleha-leha dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini, kecuali dengan ketaatan di atas ketaatan dan di atas ketaatan sampai akhir hayat kita. Akhirnya kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma khtimna bi qawli la ilaha illallah. Allahumma adkhilna ila jannatikal firdaus wa na'udzu bika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.